Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu WTO atau biasa disebut dengan World Trade Organization. WTO merupakan salah satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Safira. Saya berasal dari kelas 10 PSPTV 2, nomor absen 8. Sekolah saya berada di SMK Negeri 1 Lumajang. Di sini saya memiliki motivasi untuk semangat belajar. Mungkin motivasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tidak ada orang pintar, yang ada hanyalah orang tekun dalam belajarnya. Ingat, jenius hanya 1% dari bakat, sedangkan 99%-nya adalah usaha kita. Nah, selanjutnya ke slide yang ketiga. Pada slide pertama saya sudah menjelaskan judulnya, yaitu WTO atau World Trade Organization. Di sini ada tujuan nih. Tujuannya yaitu mendeskripsikan kerjasama Indonesia pada WTO. Ada langkah kerja. Yang pertama, membuat rumusan masalah. A. Bagaimanakah bentuk kerjasama Indonesia di WTO? B. Bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama WTO? Sedangkan yang kedua, ada alat dan bahan. A. Koneksi internet, saya menggunakan Google. B. Tabel pengamatan. C. Literatur pendukung, saya menggunakan internet. Untuk yang ketiga, ada prosedur kerja. Ada 3 langkah dalam prosedur kerja ini. Yang A, lakukan pencarian mengenai sistem kerjasama yang menarik melalui jejaring internet. Di sini saya menemukan kerjasama Indonesia pada WTO atau World Trade Organization melalui aplikasi Google. B, lakukan analisis dengan merujuk sumber referensi terhadap data yang kamu catat pada tabel pengamatan. Di sini saya menemukan WTO atau World Trade Organization yang biasa disebut dengan Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Tujuan dari WTO sendiri untuk mengurangi bahkan meniadakan tarif serta non-tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Untuk yang C, buatlah analisis dan simpulan dari hasil pengamatan kerjasama Indonesia pada WTO. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 4. Ada lembar kerja atau tabel pengamatan. Nah, di dalam tabel pengamatan ini ada banyak yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu nama forum kerjasama antar bangsa. Saya memilih organisasi WTO atau World Trade Organization. Untuk latar belakangnya, berdasarkan pusdiklat.kemendak.go.id, WTO terbentuk pada tahun 1995. Pembentukan organisasi perdagangan di dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan banyak negara di dunia seperti Amerika, Eropa di kawasan Asia seperti Jepang. Selanjutnya lanjut ke slide yang ke-6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari latar belakang pada slide kelima. Untuk menata kembali perekonomian, beberapa negara membentuk lembaga perdagangan menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. WTO bagi negara berkembang sangatlah penting
karena dapat meningkatkan kinerja. Khususnya bagi Indonesia, dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan. Untuk selanjutnya ada tanggal pendirian. Berdasarkan https://www.detik.com, WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Nah, berikutnya ada tujuan. Menurut https://money.kompas.com, tujuan WTO adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas dan dapat mengatur dan mengelola kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya ada bidang kerjasama. Berdasarkan https://kemlu.go.id, WTO merupakan salah satu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Untuk yang terakhir ada struktur organisasi. Berdasarkan https://www.kompas.com, struktur organisasi WTO sebagai berikut. Selanjutnya ada 4 struktur. Yang pertama adalah Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Yang kedua ada General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat yaitu Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Selanjutnya kita ke slide yang ke-9. Di sini ada yang nomor 5 yaitu analisis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau masalah yang pertama yaitu yang ke A. Berdasarkan https://kemlu.go.id, WTO merupakan salah satu organisasi internasional dalam bentuk multilateral atau lebih dari 2 negara yang sifatnya global. Sedangkan yang B, berdasarkan https://www.paulaipipek.co.id, peran yang utama Indonesia di WTO adalah merundingkan pembangunan di DDA atau Doha Development Agenda. Berdasarkan uraian di atas, WTO merupakan bentuk kerjasama multilateral atau lebih dari 2 negara yang sifatnya global. Kerjasama multilateral ini diselenggarakan oleh banyak bangsa di dunia yang tidak memandang wilayah atau perkembangan perekonomiannya. Dalam perundingan DDA, Indonesia difokuskan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan atau meminimkan angka kemiskinan. Lanjut ke slide yang ke-10. Nah, dari sini saya udah dapat menarik kesimpulan nih teman-teman dari pernyataan di atas mengenai WTO. Dengan didirikannya organisasi WTO atau World Trade Organization pada tanggal 1 Januari 1995 ini sangat membawa dampak positif, terutama bagi negara Indonesia atau negara berkembang yang dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pembangunan negaranya agar bisa mensejahterakan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu dia penjelasan mengenai WTO atau World Trade Organization yang udah saya bahas kali ini. Tenang saja teman-teman, gak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi, kapan lagi kalau gak belajar hari ini ya kan? Oke, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Malam-malam makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian presentasi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari penjabaran di atas mengenai WTO, di sini saya dapat menarik kesimpulan nih teman-teman. Dengan didirikannya organisasi WTO pada tanggal 1 Januari 1999